Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 itu akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang obat-obat kemoterapi 2. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Selanjutnya, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 5 itu yang pertama ada Arum Sifaur Rahma, Era Nurhaliza, Vilain Ananda, Hanifah Fania Asaf, Nadia Solviani, Muhammad Irfan Ansori, Relia Maharani Ginting, dan saya sendiri Sahla Rahmadina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemoterapi. Nah, kemoterapi itu terkadang hanya disebut sebagai kemo, yang itu adalah penggunaan obat untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel kanker. Nah, obat tersebut juga disebut juga dengan nama lainnya sitotoksik, yang artinya adalah toksik bagi sel. Nah, beberapa obat berasal dari sumber alami seperti tumbuhan, sedangkan sebagian lainnya dibuat secara lengkap di laboratorium. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari penggunaan kemoterapi. Yang pertama itu adalah untuk mencapai remisi atau penyembuhan. Nah, kemoterapi itu dapat diberikan sebagai pengobatan utama dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan tanda dan gejala kanker. Yang kedua itu untuk membantu perawatan lain. Nah, kemoterapi ini dapat diberikan sebelum atau sesudah perawatan lain seperti pembedahan atau terapi radiasi. Tujuannya yaitu untuk mengecilkan sel kanker sehingga pengobatan lain itu lebih efektif. Nah, jika diberikan setelah terapi itu tujuannya untuk membuang sel kanker yang tersisa. Selanjutnya yaitu adalah untuk mengontrol kanker, di mana kemoterapi itu dapat digunakan untuk mengontrol bagaimana kanker itu tumbuh dan menghentikan penyebarannya untuk jangka waktu tertentu. Nah, hal ini itu biasanya dikenal dengan sebagai kemoterapi paliatif. Selanjutnya itu adalah untuk meredakan gejala. Nah, dengan mengecilkan kanker yang menyebabkan rasa sakit dan gejala lainnya, kemoterapi itu dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini juga disebut dengan kemoterapi paliatif. Nah, yang terakhir adalah untuk menghentikan kanker datang kembali. Nah, kemoterapi mungkin berkelanjutan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Nah, ini juga disebut sebagai kemoterapi pemeliharaan dan dapat diberikan terapi obat lain. Nah, ini tuh untuk bertujuan mencegah atau menunda kembalinya kanker. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada cara pemberian kemoterapi, di mana kemoterapi paling sering diberikan ke pembuluh darah atau intravena. Namun, terkadang diberikan dengan cara lain seperti tablet atau kemoterapi oral. Krim yang dioleskan ke kulit atau berupa suntikan ke berbagai bagian tubuh. Pilihannya tergantung pada jenis kanker yang dirawat dan obat ke kemoterapi yang digunakan. Tim medis akan memutuskan cara yang paling tepat untuk memberikan obat kepada pasien. Baiklah, selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja dari kemoterapi. Semua sel dalam tubuh tumbuh dengan membelah menjadi 2 sel. Kemoterapi ini akan merusak sel yang membelah dengan cepat, sehingga sebagian besar obat kemoterapi memasuki aliran darah dan tahan ke seluruh tubuh untuk menargetkan sel kanker yang membelah dengan cepat di organ dan jaringan tubuh. Ini dikenal sebagai pengobatan sistemik. Terkadang kemoterapi diberikan secara langsung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni tentang efek samping dari kemoterapi. Kemoterapi merusak sel yang membelah dengan cepat, seperti kanker sel. Namun beberapa sel normal seperti sel darah, folikel rambut, dan sel di dalam mulut, usus dan organ reproduksi juga membelah dengan cepat. Maka efek samping dari kemoterapi sendiri bisa saja juga merusak beberapa sel normal di dalam tubuh, sehingga bisa membahayakan pasien karena tubuh terus-menerus membuat sel-sel baru. Sebagian besar efek samping bersifat sementara. Di antara efek samping yang disebabkan kemoterapi yang paling umum ialah
supresi sumsum tulang, neuropati, gangguan gastrointestinal, rambut rontok, kelelahan, dan kelainan kulit. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari obat kemoterapik. Di mana terdapat 6 obat. Jenis obat yang pertama itu adalah antiparasit, yang kedua antalmentik, yang ketiga antimalaria, yang keempat itu neoplasmik ataupun satostatika, dan yang kelima itu adalah obat anti tuberkulosis, yang terakhir itu adalah obat anti lepra, yang dimana saya sendiri itu akan menjelaskan tentang obat golongan parasit. Nah, pada obat golongan parasit ini dia tuh memiliki 3 golongannya sendiri, yaitu yang pertama adalah obat golongan dari penisilin. Nah, obat dari golongan penisilin ini yaitu dihasilkan oleh fungi ataupun jamur, yaitu bernama Penicillium chirsogonum. Dia ini memiliki mekanisme kerja untuk menghambat pembentukan mukopeptida, yang dimana mukopeptida ini berfungsi untuk pertumbuhan dari pembelahan sel mikroba, yang dimana dengan menghambatnya sintesis ataupun pembentukan mukopeptida, maka dinding sel mikroba itu akan tidak terbentuk dan akan menghambat terjadinya replikasi ataupun pertumbuhan mikroba tersebut. Nah, terdapat 2 contoh dari golongan penisilin ini. Yang pertama itu adalah amoksisilin dan yang kedua itu adalah ampicillin. Di mana kedua obat ini sama-sama berindikasi untuk infeksi pada saluran nafas. Nah, lalu yang kedua itu adalah golongan cephalosporin. Berbeda dengan penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium chirsogonum, pada obat golongan cephalosporin itu dihasilkan oleh jamur Cephalosporium acremonium, yang dimana mekanisme kerjanya ini kurang lebih sama, yaitu menghambat untuk pembentukan dari dinding sel mikroba, sehingga pertumbuhan mikroba nantinya dia itu akan terhambat ataupun berkurang. Nah, pada golongan cephalosporin ini dia itu bersifat aktif terhadap baik pada gram positif ataupun kuman gram negatif. Nah, terdapat juga 2 contoh dari obat golongan cephalosporin. Yang pertama itu adalah ada cefadroxil dan juga cefoperazone, yang dimana kedua obat ini juga berindikasi pada infeksi saluran nafas. Dan juga terdapat indikasi lain, itu dapat bekerja pada kulit dan jaringan serta tulang pada obat cefadroxil, sedangkan pada cefoperazone itu dapat berindikasi pada saluran kemih maupun meningitis. Terus terdapat juga contoh obat lain, itu ada cefotaxime. Dia itu juga sama indikasinya itu untuk saluran infeksi saluran nafas. Nah, yang ketiga ataupun golongan terakhir dari obat obat antiparasit ini adalah ada golongan tetrasiklin, yang dimana tetrasiklin ini dia itu diperoleh oleh Streptomyces aureofaciens dan juga Streptomyces rhinosus, yang dimana khasiatnya itu dia dapat bersifat bakteriostatik. Nah, dengan mekanisme kerjanya itu kurang lebih sama, namun pada golongan tetrasiklin ini yaitu mengganggu sintesis protein kuman spektrum, di mana kerjanya luas sekali terhadap Pseudomonas dan juga Proteus, di mana itu dia juga aktif terhadap Chlamydia trachomatis atau merupakan patogen yang menyebabkan penyakit mata. Nah, contoh obatnya itu adalah tetrasiklin dan juga doxycycline, yang dimana ini sama-sama berindikasi untuk infeksi saluran nafas. Untuk obat penggolongan parasit itu masih terdapat beberapa golongannya, yaitu terdapat golongan chloramphenicol. Contohnya itu adalah obat chloramphenicol, terus ada golongan macrolide, contoh obatnya itu adalah clarithromycin, terus ada golongan quinolone, contoh obatnya itu adalah ciprofloxacin, dan yang terakhir itu adalah golongan aminoglikosida, contohnya itu adalah amikalsina. Obat antelmintik. Jadi obat antelmintik ini adalah obat cacing. Nah,
obat ini adalah obat yang digunakan untuk mengurangi cacing di dalam lumen tubuh atau jaringan tubuh. Mekanisme kerja dari obat antelmintik ini adalah dengan menghambat proses penerusan impuls neuromuskuler sehingga cacing dapat diluluhkan. Nah, adapun contoh-contoh dari obat antelmintik ini adalah yang pertama dietilkorbamazin, yang kedua itu ada levamisol, dan yang ketiga itu ada mebendazole. Perkenalkan, saya Nadia Sofvina Safitri dengan NIM 2201174. Di sini saya akan menjelaskan obat anti malaria, yaitu obat yang digunakan untuk mengobati demam malaria. Penggolongan obatnya, obat secidonizid darah berguna untuk mematikan bentuk darah, dan obat secidonizid hati digunakan sebagai profilaksis kausal. Contoh dari obatnya yaitu ada kinin, chlorquine, mefloquine, primaquine. Perkenalkan, nama saya Relia Maharani Ginting dengan NIM 2201181. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat neoplastik, di mana obat neoplastik ini merupakan salah satu obat dari obat-obat kemoterapik tipe 2. Di mana obat ini biasa digunakan untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker dengan mekanisme kerja menghambat sintesa DNA atau RNA, merusak replikasi DNA, dan mengganggu kerja gen. Nah, contoh dari obat neoplastik ini sendiri ada isoniazid, kanasinin, tetrizidon, dan claritomycin. Untuk contoh-contoh obat berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan lanjutkan pada obat antituberkulosis, di mana obat antituberkulosis ini biasa digunakan untuk penyakit TB, dan adapun mekanisme kerja dari obat ini yaitu dapat membunuh bakteri yang sedang membelah diri, yaitunya menghambat proses pembuatan protein bakteri. Contohnya yaitu isoniazid atau INH, ethambutol, rifampicin, pyrazinamide, serta streptomycin. Kemudian, obat anti lepra. Lepra atau kusta ini merupakan suatu infeksi kronis yang terutama merusak jaringan atau jaringan saraf dan kulit. Adapun mekanisme kerjanya yaitu antagonis kompetitif dengan para aminobenzoid acid atau PABA dan mencegah penggunaan PABA secara normal oleh bakteri untuk sintesis asam folat. Contohnya yaitu dapsone, rifampicin, serta clofazimine. Baiklah, hanya sekian video penjelasan mengenai materi obat-obat kemoterapeutik 2 dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.